buat para pemula, kalau untuk ke breeding, saya pilih solusi saya pilih ke domba Garut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel. Yang pada kesempatan hari ini saya sekarang berada di kandangnya Kang Sarip. Nah, buat kawan-kawanku semua, hari ini saya mau menjelaskan kepada para pemula tentang domba Garut yang asli dan domba sayur. Nah, kebanyakan para pemula ini banyak yang nggak tahu ataupun tidak mengetahui ataupun belum paham mana yang domba Garut asli, mana yang domba sayur. Karena kebanyakan orang awam ataupun para pemula kalau ngelihat di pasar asal nggak ada kupingnya itu disebutnya domba Garut, padahal itu aslinya domba sayur. Nah, maka dari itu saya di sini di kandangnya Kang Sarip akan menjelaskan yang namanya domba Garut yang asli dan domba sayur. Oke, buat kawan-kawan semuanya, sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa tonton sampai dengan selesai biar nggak gagal paham. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe biar terus mengikuti channel kami, channel Nagato Channel, yang pastinya channel kami itu memberikan ilmu pengetahuan tentang peternakan domba. Oke kawan-kawanku semua, kita langsung aja kita tanya sama Kang Sarip. Oke, nah ini dia domba-dombanya kawan-kawan. Nah, ini ada Kang Saripnya, dan mari kita sama-sama belajar tentang yang namanya domba Garut atau domba sayur seperti apa, biar kita paham dan mengerti, biar kita itu di pasar nggak salah beli. Oke Kang, gimana sih domba Garut yang asli itu seperti apa Kang? Nah, ini ada indukan domba Garut. Untuk biasanya untuk para pemula ya lihatnya itu domba indukan atau betina kayak gini yang nggak ada kupingnya sih ada, cuman rumpung kayak gini kecil. Biasanya itu disamakan dengan domba Garut, padahal itu domba sayur begitu. Yang kebanyakan di kalangan kayak seperti di pasar atau di apa itu domba Garut, soalnya nggak ada kupingnya. Enggak, maksudnya beda jauh menurut saya sih antara domba Garut dengan domba, maksudnya domba lokal dalam arti domba biasa lah, domba sayur begitu. Nah, ciri-ciri domba Garut itu, yang nama domba Garut itu bertanduk. Walaupun tanduknya sekecil kayak gini, tapi itu keluar tanduknya, ada yang panjang kayak gini. Tuh domba Garut. Nah, terus kalau domba Garut itu di mata, di bola matanya juga itu besar kayak mata kodok, orang bilang sih mata kodok begitu. Tuh matanya tuh, coba aja lihat di domba-domba Garut. Nah, terus ininya juga agak moncong, hidungnya atau apanya itu namanya tuh agak moncong begitu. Nah, di spek bulunya aja itu beda, domba Garut sama domba sayur itu beda. Nah, untuk di postur tubuhnya, kalau di domba Garut itu ramping tapi cantik, kelihatannya pantas. Tuh, bukannya ramping itu dalam arti kurus apa begitu, tapi ramping begitu loh. Nah, enggak, maksudnya walaupun domba Garut itu super kelas, misalkan kayak penjantan namanya kelas A, kelas B begitu, tapi tetap bodinya itu ramping, maksudnya ramping. Paling juga kalau udah maksudnya dombanya udah agak dewasa, udah agak dapat umur itu melebar, gemuknya itu melebar, itu perutnya ke bawah begitu, yang namanya domba Garut asli itu. Nah, terus kalau domba Garut asli maksudnya apa ya,
di pangkalan hidung sama di mukanya itu agak lonjong, maksudnya agak panjang kelihatannya begitu. Nah, makanya perbedaannya domba Garut ini sama domba, maksudnya dalam arti domba sayur kadang-kadang itu beda harganya begitu. Kalau domba sayur untuk indukan sih, kalau di kisaran di pasaran itu bervariasi, ada yang 800.000, kadang sampai 1.500.000 saja udah gede, udah mewah begitu. Nah, sedangkan domba-domba Garut yang asli, yang indukan kayak gini, itu indukannya hampir 2 juta, 2,5 juta, ada yang 3 sampai 3,5 juta juga. Tapi ini domba Garut yang asli, tidak, maksudnya ya tidak mengecewakan dalam arti ke keturunannya loh, ke anak-anakannya begitu. Anak-anakannya juga bagus-bagus. Kalau dibilang jadi penjantan petetan itu kasep-kasep, ganteng-ganteng begitu maksudnya. Nah, kalau jadi betina, jadi bakalan betina itu darah atau namanya apa ya itu, pokoknya si calon indukan lagi itu cantik-cantik begitu. Kalau misalkan boleh tahu ya, ini kan indukan semua. Nah, kalau dari domba Garut sendiri ini keunggulannya apa ini, Kang? Nah, kalau ke domba Garut sendiri yang asli Garut, bukan dalam arti belum silangan, terus bukan domba sayur juga, keunggulannya gini, di keturunannya, di anak-anakannya loh. Nah, kalau anakannya jantan itu, jantan kan ada, maksudnya cepet tanduknya. Nah, kalau anaknya jantan itu tanduknya 1 bulan aja udah keluar segini, maksudnya udah berapa senti lah, udah panjang, apalagi sampai 7 bulan ke sana sampai 1 tahun. Itu bener-bener kadang-kadang orang ngira tuh, masa sih domba segede, masa sih penjantan segede ini, tanduknya semewah ini, umurnya baru 1 tahun. Nah, itu kelebihannya domba Garut. Di apa ya, di indukannya juga, di danten indukannya juga, calon indukannya juga, ini anak-anakannya tuh minimal umur 6 bulan 7 bulan itu sama keluar tanduknya, walaupun baru sekecil itu keluar semua. Kalau di Garut itu domba Garut yang asli, bukan silangan, itu kayak gitu keunggulannya. Terus kasih pakan, asupan pakan, gizi, nutrisi kita sama, adopsi kita sama begitu, antara domba Garut sama domba sayur. Domba Garut, indukan domba Garut sama indukan domba sayur sama, asupan pakan, gizi, ini dan itu, perawatannya itu sama. Tapi itu perbedaannya di anakannya tuh. Kadang-kadang padahal domba Garut indukan lebih kecil daripada domba sayur. Domba sayur lebih besar, indukan domba Garut sedang, maksudnya kecil begitu. Tapi anakannya itu sangat mewah, sangat berkualitas, dan sangat menjamin ke domba Garut begitu. Nah, makanya apa ya, kadang orang kan Garut itu besar bagus, itu belum tentu, maksudnya ciri-cirinya aja udah, maksudnya ada lah ciri-cirinya. Maksudnya kalau di domba Garut itu kelihatannya cantik-cantik, maksudnya kalem domba tuh, enggak apa ya, maksudnya kelihatannya tuh walaupun segini enggak terlalu. Kadang-kadang itu domba yang domba betina, khususnya ini domba-domba buat sayur, kadang lebih besar dari ini, kadang postur tubuhnya lebih tinggi kadang itu. Tapi ya itu tidak menjamin dalam arti keturunannya, itu kan namanya domba sayur. Nah, kalau menurut saya buat para pemula, kalau untuk breeding, saya pilih, solusi saya pilih ke domba Garut aja, yang insya Allah anak-anaknya domba Garut itu kadang-kadang 2-3 loh kebanyakan. Kalau anakan 1 itu maksudnya jarang, ya sering tapi jarang begitu loh. Kalau anakan 1 juga bakal jadi penjantan itu di kelas, terus bakal jadi indukan juga, indukan berkelas begitu. Nah, kalau
di domba itu, domba sayur sendiri indukannya itu nggak bakalan jadi ini dan itu, karena emang dia maksudnya udah dari indukannya udah masih domba sayur atau domba silangan begitu loh. Anakannya pertumbuhannya. Iya, anakannya pertumbuhannya itu nggak cepet domba Garut begitu. Nah terus ini yang namanya kadang-kadang domba Garut itu kadang-kadang udah silangan. Karena apa silangan? Dulunya ini bener-bener asli domba Garut, kawin penjantannya itu sama domba sayur atau sama domba lokal priangan. Akhirnya kadang-kadang anakannya tuh ikut si indukannya, kadang-kadang ikut si penjantanan. Misalkan penjantannya ada telinganya yang panjang, kadang-kadang anakannya itu nggak ikut sama penjantannya, ikut sama indukannya yang nggak ada telinganya. Terus dinamakan itu, dikirim ke sana ke sini, akhirnya itu domba Garut. Padahal itu udah silangan. Iya, ya? udah silangan, bukan asli dari Garut, itu udah silangan begitu. Kok kenapa nggak besar, nggak cepet ini, dan emang ya itu karena silangan. Nah makanya untuk para pemula saya sarankan kalau beli domba Garut atau indukan domba Garut di pasaran, jangan asal pilih domba Garut aja. Nah kita lihat dari bulunya, dari spek ini apa, mukanya kayak apa. Terus domba Garut juga ada yang nggak ada tanduknya juga ada, tapi kecil lah, nggak kelihatan, itu ada begitu. Jangan sampai kita terkecoh antara oh itu nggak ada telinganya. Nah, karena nggak ada telinganya dianggap itu asli domba Garut, takutnya yaitu udah domba silangan begitu. Makanya kalau untuk pemula, kalau belum paham domba Garut, mungkin ada saudara atau tetangga yang ngerti sama domba Garut, mau beli di pasar, silakan Mas, mending ajak teman atau saudara ke tempat pasar itu, jangan ragu-ragu begitu. Karena apa, buat breeding juga, buat impes kita yang benar-benar kita maksudnya kita rawat, benar-benar kita pelihara, itu akan menjadi hasil yang lebih maksimal begitu. Oke, terima kasih Kang atas informasinya. Nah itu kawan-kawan semua, Kang Syarif udah menjelaskan perbedaan dari domba Garut dan domba sayur. Nah jadi domba Garut dan domba sayur ini sangat berbeda sekali ya, dari segi badannya, dari segi semuanya lah, ciri-cirinya itu sangat berbeda. Yang pastinya kalau domba Garut keunggulannya tadi udah dijelaskan, di anak-anakannya itu sangat bagus dan sangat cepat besarnya itu. Buat kawan-kawan semua yang udah pada menonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya, video yang terbaru dari kami dari Nagato Channel. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.